yang termaktub di dalam Al-Quran adalah wahyunya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dengan fi'il mudhari, yaj'al lahu, maka. Jadi ada kata barang siapa. Barang siapa berarti ini ada syaratnya ya. Barang siapa bertakwa, wa may yattaqillaha. Ini namanya syaratnya. Ada syaratnya. Yaj'al lahu, di situ jawabnya. Kalau syaratnya dipenuhi, hasilnya akan didapatkan. Kalau syaratnya dipenuhi, hasilnya akan diperoleh. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Gitu, syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu hasilnya? Ada dua paling sedikit. Yaj'al lahu makhraja. Dia dapat makhraj. Dapat solusi. Dapat solusi. Dapat jalan keluar. Dapat jalan keluar. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebetulnya kalau seandainya Allah itu berkata dan memberinya rezeki, manusia itu sudah senang. Dikasih solusi dan rezeki. Selesai atau enggak selesai? Selesai. Tapi karena Allah maha mengerti manusia. Manusia model-model seperti saya dan Anda ini kan manusia kakek mikir. Ya, manusia terlampau banyak mikir. Dikasih solusi, kasih rezeki. Butuhnya 3,9 M. Modalnya enggak ada. Udah habis-habisan ya, udah habis-habisan. Solusinya dari mana? Rezekinya gimana? Oh, yang diupayakan itu kalau jual buku dapatnya 100.000. Ya, jual susu dapatnya 85.000, itu semua modal katut ya, semua modal katut ke bawah. Rezekinya bagaimana? Maka semua Allah ditambahin kalimat biar hati orang-orang seperti kita jadi tenang. Min haitsu la yahtasib. Caranya rezeki itu sampai ke kamu, modelnya bagaimana, kamu enggak akan pernah bisa memperhitungkannya. Kamu gak akan pernah bisa memperhitungkannya. Artinya apa? Gak usah kamu pikir, pokoknya ada solusi, ada rezeki, dan rezekinya sifatnya surprise. Ya, sifatnya surprise, gak bisa dikira-kira, gak bisa dinyana, gak bisa diduga. Nanti Allah yang ngasih itu. Ya, Allah yang ngasih. Nah, untuk percaya gitu butuh iman. Kalau enggak mesti ngeyel, ya surprise-nya modelnya gimana? Ya beneran nih nanti ada surprise, kalau enggak ada gimana? Masya Allah, ngeri ini kalimat ini. Berarti dia enggak percaya sama Allah, enggak yakin sama Allah. Orang yang percaya yakin sama Allah itu hanya bergerak saja, menekuni takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah misalnya bekerja, ya bekerja dengan cara yang baik dan halal sesuai syariat. Perintah misalnya dia seorang guru harus mengajar, ya dia mengajar. Perintah misalnya seorang ibu harus nyayangi anak, ngurusi anaknya. Seorang istri harus ngurus suaminya, ya jalankan itu. Ya jalankan itu. Anak bukti sama orang tua, jalankan itu. Jangan kemudian justru karena mengejar solusi, ya mengejar solusi, bekti sama orang tuanya ditinggalkan. Karena mengejar solusi, ya kewajiban kepada istrinya diabaikan. Karena mengejar solusi, taat pada suaminya disingkirkan. Karena mengejar solusi, sayang pada anaknya terabaikan. Karena mengejar solusi, maksiat dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Itu enggak akan selesai. Yang ada adalah masalah demi masalah
demi masalah, dan rezekinya nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Naudzubillah min dzalik. Nah, gimana caranya biar bisa punya yakin itu? Itu selalu ditanyakan, biar bisa yakin tuh gimana ya? Ya kadang juga aneh ya. Pinjem nih. Tolong kasih dulu, kasih dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Dikit. Ya itu namanya belum dikasih. Jangan bakhil-bakhil, kasih. Ya Allah, ya Rabbi. Dikit, jangan banyak. Tapi jangan cuma setitik. Ya. Dah. Nih. Ini ada asap, berarti ada apa di dalamnya? Ada api. Kira-kira arang api ini panas enggak? Siapa mau megang? Hah? Kamu yakin panas? Bara apinya itu, ada nih bara apinya nih. Nih. Ada bara apinya. Yakin panas? Yakin. Mau megang? Enggak. Kenapa enggak mau megang? Karena percaya, yakin itu panas. Coba terangkan sama saya, gimana kamu bisa yakin ini panas? Ada yang pernah bilang, udah pernah mencoba, ini beda loh ini. Siapa tahu ini beda. Yakin kita hanya dengan ilmu dan pengalaman. Betul ya? Ilmu dan pengalaman. Ilmunya api itu panas. Pengalamannya pernah keselomot. Betul ya? Pernah keselomot. Sehingga ada bara api yang enggak begitu besar, kita pun enggak mau nyentuh karena yakin itu sama. Karena yakin itu sama. Sama-sama panas. Pertanyaan saya, siapa di antara kita yang belum pernah dapat rezeki tak terduga? Saya yakin semua pernah dapat rezeki tak terduga, betul? Siapa di antara kita yang belum pernah punya pengalaman dapat solusi tiba-tiba? Saya yakin semua pernah dapat solusi tiba-tiba. Nah, kenapa yakinnya itu nggak bisa dipakai untuk hal lain? Sementara urusan api dari kecil seumur hidup dipakai. Kok domblong semua kenapa nih? Betul ya? Kalau sama api ilmunya satu dipakai sama lamanya, benar? Tapi kalau sama urusan rezeki tak terduga tadi, kok kemudian begitu angkanya besar, yakinnya berubah. Ya kalau cuma 200.000 sih ya yakin Beb, tapi kalau 3,9 M ya rada mikir. Bener? Betul ya? Ya, bedanya apa terus tadi? Api tadi sama api-api kalian selama ini. Nah, itu masalahnya ilmu tentang api tadi kamu melihatnya nyata, kamu suruh yakin sama bara api, percaya. Nah, kamu disuruh yakin sama Allah kok enggak percaya. Lah itu kan ngerinya luar biasa. Betul kan? Kamu kan yakin api itu panas. Sehingga kamu lebih percaya sama bara apinya daripada Allahnya yang membuat api itu panas. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam yakin yang buat panas itu bukan api. Yang buat panas itu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Api kalau diizinkan panas jadinya panas. Diizinkan dingin jadinya dingin. Itu keyakinan mukmin. Maka dalam tauhid ahlu sunnah wal jamaah kita cuman boleh meyakini api itu bisa membakar kalau diizinkan Allah untuk membakar. Api itu bisa melukai kalau diizinkan Allah melukai. Makanan itu bisa mengenyangkan kalau diizinkan Allah untuk mengenyangkan. Makanan tidak bisa menciptakan rasa kenyang. Enggak ada makhluk yang bisa menjadikan kita kenyang kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam bara api yang luar biasa, jalan nyantai-nyantai saja. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah bilang sama apinya, menyala, membakarlah kepada yang lain. Khusus buat Ibrahim, kamu dingin dan menyelamatkan. Nyantai Nabi Ibrahim dengan yakinnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kobaran api yang luar biasa tak menggoyahkan hatinya. Bisa dipahami? Udah nggak paham juga nggak apa-apa. Belum paham juga nggak apa-apa. Jangan dipaksakan paham. Nanti ada waktunya kita paham. Yang penting belajar. Jadi belajar itu pahamnya nggak harus sekarang. Ya belajar itu proses. Pahamnya nggak harus sekarang. Kadang-kadang Allah paham ke kita 10 tahun lagi. Terus kita kaget, ya Allah. Oh ternyata. Seperti itu maksudnya. Tapi kita udah belajar. Nah kalau nggak belajar kan nggak akan pernah punya kesempatan untuk paham. Nggak punya kesempatan untuk mengerti. Maka jangan sedih kalau saat ini kita belum mampu memahami, belum mampu mencerna, nggak apa-apa. Namanya juga manusia, ada prosesnya. Seperti seorang ibu ngomong sama anaknya, ini mama, sebut mama, papa. Ada enggak yang model begitu? Ada. Apa ibunya kemudian marah? Enggak, oh enggak apa-apa. Kamu baru ngerti papa. Mama saya yakin kamu akan paham pada saatnya. Maka ibunya dengan tekun mengatakan, mama, papa. Suatu hari bilang, mama. Senengnya luar biasa. Ya guru sama murid ya begitu. Murid belajar, so nyebut mama, keluarnya papa. Ya enggak jadi masalah. Husnudzonnya ibu membuat anak itu bisa mengucapkan mama. Nah kita sama Allah Ta'ala, tugas kita ini jalan saja, takwanya dijalankan. Makanya sholawat munjiah jalankan, ya, kajian jalankan, sholat 5 waktu berjamaah jalankan, zikir jalankan, tugas menyenangkan bantu orang jalankan, upaya kerjanya jalankan, kerja nyata sifat dalam arti bisnisnya ya jalankan, semua dijalankan. Allah lihat, senang Allahnya. Hambaku ini percaya sama aku. Dia hanya menikmati perjalanan dengan penuh kesenangan. Hasilnya jalannya sambil senang, ya nanti Allah akan bereskan. Kapan itu? Jangan nanya lagi. Lawang judulnya Allah yang akan bereskan. Seperti kopi, minta dari tadi, munculnya baru. Tapi muncul kan? Muncul gitu. Bukan munculnya tadi, munculnya sekarang. Mintanya dari tadi, buatnya juga udah dari tadi, munculnya sekarang. Tetap tersolusikan dan selalu saya dapatnya belakangan. Loh, sama bingung kan? Iya, selalu dapatnya belakangan. Ini kalau nggak disindir nggak dapat duluan saudara-saudara. Maka kamu harus lantang dalam berdoa. Harus lantang yang pede minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pede. Jelas semuanya ya? Jadi yakin. Nah, gimana caranya punya yakin tadi biar yakinnya utuh, biar yakinnya kuat, biar yakinnya itu nggak terkikis, biar yakinnya semakin mantap. Jangan kumpul sama orang yang ragu. Jadi kalau ada orang biasa ngomong, nggak mungkin itu, wah nggak bisa itu, nggak masuk akal, nyingkir aja deh. Jangan banyak-banyak duduk sama yang pola pikirnya semacam itu. Akan melemahkan yakin kita. Duduk sama yang yakinnya kuat-kuat. Nah siapa yang yakinnya kuat? Para ulama, para aulia, para sulaha, para ambiya. Gimana cara duduknya dengan para nabi? Gampang. Baca Al-Quran kisah-kisah nabi. Ya kisah-kisah nabi. Nanti yakin kita kuat. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ngadepi laut yang luar biasa, ngadepi Fir'aun yang luar biasa, ngadepi bala tentara Fir'aun yang luar biasa, ngadepi umatnya yang protes di tepi laut.
Nabi Musa cuma nyantai. Ditanya ada solusi enggak? Nanti Allah kasih petunjuk. Ya nanti Allah kasih petunjuk. Dan petunjuknya Allah cukup menyenangkan. Kayu ini tongkatmu pukulkan ke laut. Tongkat pukulkan ke laut. Hasilnya biasanya tongkat pukulkan ke laut, apa hasilnya? Pioh. Ya mak, pioh. Ya gitu suara air aja. Enggak ada apa-apa. Tapi karena Allah yang suruh dan yakin, blek hasilnya tak terduga. Apa akan diduga hasilnya seperti itu? Enggak, hasilnya surprise, hasilnya tak terduga. Perang Badar 313 tanpa senjata yang memadai, melawan pasukan kafir yang siap membantai dan membunuh. Solusinya apa? Ya berjuang. Hasilnya yang kafir kocar kacir, banyak yang mati, yang muslim sedikit yang gugur, dan memenangkan pertempuran. Tapi ya usaha. Allah akan kasih solusi. Perang Khandaq, gali parit. Ya, gali parit, digali benar keliling Madinah, paritnya digali. Walaupun parit digali, itu kalau menurut teori tetap bisa musuh masuk, hanya mengulur waktu. Tapi tiba-tiba Allah kirimkan bantuan yang namanya angin, sehingga musuh udah masuk parit, kudanya loncat-loncat, akhirnya hatinya galau, berantakan semuanya. Mereka mundur. Ada solusi-solusi dari Allah Subhanahu wa taala untuk para anbiya wal mursalin. Aulia, wali-wali dalam Al-Qur'an, Ashabul Kahfi lagi sedih, ya harus meninggalkan negaranya karena di negaranya nggak ada yang iman, nggak ada yang iman. Tidur di gua, ditidurkan sama Allah 309 tahun. Dah tidur sana 309 tahun. Gak usah kamu urusin negaramu yang gak ada imannya itu. Negaramu yang kafir itu gak usah kamu urusin. Biar aku yang urus, sudah kamu gak usah ikut campur. Tidur 309 tahun. Dibangunkan sama Allah, bangun sekarang. Sudah jadi muhibbin semuanya satu negara. Satu negara jadi muhibbin aulia. Satu negara jadi pecinta para wali. Ya, kan kisahnya seperti itu. Apa yang dilakukan Ashabul Kahfi? Ikut berjuang, Anda suruh tidur. Ya, suruh tidur. Jadi kadang-kadang kamu kalau punya masalah, cukup kamu diam, Allah yang selesaikan. Jadi banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam hadis dari para nabi, para rasul, para wali yang bisa menguatkan yakin kita. Nah, kita lebih suka lihat berita yang menggoyahkan iman. Ya, berita-berita, dengar cerita-cerita yang menggoyahkan iman, yang buat kita nggak percaya, yang buat iman kita luntur. Kalau santri kan nggak begitu. Dari dulu santri diajarin, Pak Yai mengamalkan ini beres, Pak Yai ngamalkan ini beres, Pak Yai emelkan ini beres, baca nariyah beres, baca mujiah beres, baca yasin beres. Sekarang saya udah amalkan Yasin 41 kali nggak ada hasilnya. Cerita begini jangan kamu dengarkan, ini ngerusak iman ini. Ya ngerusak iman. Bacanya gimana? Bacanya kamu bagaimana? Kemudian istiqomah atau tidak? Waktu baca percaya atau coba-coba? Nah, kalau coba-coba kan ngeri. Saya coba dulu ya Yasinnya ya, hasil enggak ya? Ini kan namanya bukan iman ini. Ikuti caranya, syarat dan ketentuan berlaku. Kasih ATM, ya, kasih PIN. Nah kalau PIN-nya dimasukkan angkanya salah, ya akhirnya diblokir. Bukan uang yang keluar, ya. Justru ATM yang nggak bisa dipakai karena syarat dan ketentuannya tidak diikuti. Jadi kita ikuti amalan para wali, amalan orang soleh. Santai, jalani, terus nanti Allah akan munculkan solusi tiba-tiba. Tiba-tiba ada begini, tiba-tiba ada begini, tiba-tiba ada begini, tiba-tiba ada begini. Allah yang ngatur itu. Dan subhanallah, ajibnya luar biasa, indahnya luar biasa. Alhamdulillah.